Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Udah lama gak ketemu. Enggak, kemarin kita udah ketemu sih sebenarnya. Jadi, gue banyak banget ya yang nanya tentang masker. Banyak yang bertanya sama gue tentang apa sih respirator, bedanya sama masker bedah, masker respirator, sama sebenarnya respirator itu apakah selalu sifatnya yang kayak musuhnya Batman Bane gitu, ini kayak gini nih, yang pakai gitu, atau N95 itu disebut respirator, atau sebenarnya apa sih definisi dari masker respirator itu sendiri gitu? Yang gue pengen tahu adalah sebenarnya gimana sih cara ngebersihin masker-masker tersebut? Baik, gimana? Gue pengen dengar dari lo nih, karena lo kan ahli masker. Gue pengen membuat dunia tahu sebenarnya masker itu gimana. Lo bawa masker nggak sih sekarang? Bawa. Mana masker lo? Jadi gini aja ya. Definisi masker dulu ya. Kalau kita buka dari FDA ya. Oke, yang disebut masker bedah adalah masker yang loose fitting atau disposable yang menciptakan barrier antara si pemakai mulut dan hidung yang bisa mengkontaminasi daerah lingkungannya. Jadi tujuan penggunaan masker bedah itu setahu gue udah ada 100 tahun yang lalu gitu ya. Jadi masker bedah bukan masker yang lama gitu ya. Intinya dan ini macam-macam banyak macam. Nah, salah satunya secara umumnya disebut masker muka gitu ya. Nah, dan diatur lagi ada lagi klasifikasinya selain masker muka disebut dengan masker surgical. Nah, bedanya masker surgical itu apa? Kalau misalnya pada tahu, masker surgical itu jadi three-ply pun. Tunggu. Masker bedah dan masker surgical bedanya apa? Ya itu maksudnya sama. Oh iya. Jadi masker muka. Jadi disebutnya di luar negeri itu namanya face mask. Nah, face mask itu salah satunya adalah masker bedah. One ply, bahkan three ply pun juga belum tentu disebut masker bedah. Karena untuk dia mempersyaratkan masker bedah, dia bisa tahan terhadap cipratan. Makanya di lapisan luarnya kalau nggak salah ada lapisan kayak kaca gitu. Anti air untuk mencegah ada itu baru dimasukin klasifikasi dengan masker bedah. Nah, masker bedah ini yang desainnya itu katanya sebetulnya sudah hampir 100 tahunan. Jadi desain masker bedah itu tidak ada perubahan dari 100 tahun yang lalu. Nah, lalu diciptakanlah di dunia perindustrian itu diciptakan masker respirator. Awalnya masker respirator itu adalah masker yang untuk daerah pekerjaan yang untuk mencegah daerah-daerah pekerjaan yang lingkungannya ada partikulatnya. Partikulat itu apa ya, kayak debu ya. Partikel. Nah, dan untuk mengakali masker partikulat itu bekerja dengan baik, maka diciptakanlah ada katupnya, sehingga ada katup exhale untuk membuka dan masuknya dari arah sampingnya masker partikulat secara umumnya gitu ya. Nah, itu master partikulat. Nah, lalu kesini-sininya salah satu produsen masker itu ya juga menciptakan masker partikulat yang bisa dipakai untuk bedah. Jadi artinya dia bisa menahan cipratan, gitu loh. Jadi sebenarnya awalnya masker partikulat itu masker respirator maksud lo ya? Iya, masker respirator. Jadi kalau yang teman-teman tahu masker respirator itu N95 ya N95 itulah adalah masker partikulat gitu. Dia bisa mencegah partikulat sekian persen gitu, menghambat partikulat sekian persennya gitu. Kayak disebut 95%, ada yang 100%, ada yang kayak gitu. Baik. Nah,
Nah gitu sih yang gue tahu kayak gitu. Nah jadi balik lagi apa itu masker bedah. Nah tujuan penggunaan masker bedah kalau menurut FDA itu adalah intinya mencegah gimana cara dia sebagai masker yang bertujuan untuk mencegah infeksi datangnya dari si pengguna ke pasien. Itu poin besar dari masker bedah. Sedangkan masker particulate itu mencegah, atau masker respirator ya, itu mencegah particulate atau benda-benda asing masuk ke tubuh si pemakai. Nah, itu contohnya adalah N95. Nah, N95 ini nanti ada pembagiannya lagi. Masker particulate ada yang reusable, ada yang disposable. Nah, gitu yang saya tahu, yang saya tangkap. Nah, terus yang sekarang disebut dengan masker elastomer itu, yang lagi hits itu apaan? Masker elastomer itu adalah bagian masker yang tadi aku bilang. Jadi masker reusable, reusable-nya kan si N95 ya. Yang disposable kan yang model N95 yang teman-teman tahu harganya lagi meningkat tinggi, gitu ya. Betul. Harga enggak. Nah, yang satu lagi sifatnya disposable. Yang satu lagi sifatnya ulangin lagi ya. Yang satu lagi sifatnya reusable. Gitu. Yang reusable itu adalah yang bahannya bisa dilap, bisa dicuci. Menurut lu gitu bisa kan? dicuci. Yang itu elastomer gitu. Ini kali contohnya kelihatan nggak ya? Mudah-mudahan kelihatan, tunggu sebentar ya. Nih. Ini ya. Ini kena. Coba dimatiin dulu tuh background-nya. Background saya matiin dulu ya. Ketahuan lagi di mana itu kayaknya tuh. Nah, ini kan ketahuan banget. Ini disebut masker particulate juga sama. Baik, ini ya. Gue juga pakai nih. Tapi ini reusable. Nah, saya sampai detik ini saya nggak punya nih yang disposable, saya nggak punya. Jadi saya punyanya yang reusable. Baik, sekarang aku mau nanya-nanya yang lebih dalam tentang yang ini ya. Ini kan masker elastomer, bener ya? Betul. Bahannya karetnya elastomer. Baik, yang gue pakai itu adalah versi 6.300, bener ya? Betul. Nah, kemudian ini adalah si filternya adalah filter P100. Betul. Gitu kan? Betul. Baik. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, jika gue ini mau menggunakan kembali gitu ya. Ya. Bagaimana cara melakukan? Ini pasti lo bosen banget ya nanya. Tapi gue harus bikin video ini. Bagaimana cara mencucinya? Jangan kasih tahu gue video dari CDC. Gue maunya lu yang jelasin ke gue gitu. Jadi gini ya, setiap saya ditanya ini saya nggak mau jelasin sebetulnya. Kenapa saya nggak mau jelasin? Karena saya takut salah ngejelasin ya gitu ya. Iya, dari awal dari CDC ya. Jadi CDC pun CDC sudah meng-approve masker ini sebagai masker tindakan medis ya. Itu yang harus kita itu dulu ya. Jadi jangan lagi ada argumen bahwa ini masker nggak boleh dipakai untuk tindakan medis ya. Orang CDC bolehin gitu ya. Jadi kalau ada yang bilang nggak boleh ya saya bingung patokannya pakai apa gitu. Dan itu WHO juga ngomong gitu ya, sama artinya sama. Nah, lalu masker yang bisa dicuci adalah bagian face-nya. Jadi ini nggak bisa dicuci, yang ini nggak bisa dicuci ya. Ini nggak bisa dicuci. Nah, ini kalau saya tandai nih, kapan saya mulai pakai filternya. Yang bisa dicuci adalah yang ini. Nah, dari panduan, kalau misalnya teman-teman lihat, panduan itu ada di YouTube sebetulnya, makanya saya selalu ngasih ya link YouTube-nya aja, Datrio. Jadi karena saya jujur saya takut salah, karena nanti takutnya, masa cuci aja bisa sih? Ya iya, orang
Orang sono yang bilang, masa saya yang bilang. Iya. Nah, ini unik ya, kalau masker 3M itu memang dia bisa dilepas. Jadi banyak part-part yang bisa dilepas. Nih, misalnya part ini bisa dilepas, gitu ya. Ini part ini bisa dilepas katup-katupnya. Nah, ini kalau saya biasakan untuk sebelum mencuci, saya lepas dulu semuanya. Lalu saya siapkan emang ada beberapa teknik sih. Teknik yang dari produsen, ada teknik dari CDC. Rata-rata semua sih sebetulnya direndam dalam air bersabun gitu ya. Dan ada panduan juga menggunakan NaCl atau Biclean sekian persen, 1:10 kalau nggak salah. Cuman jujur saya tidak pernah pakai Biclean karena pertimbangan saya adalah Biclean itu takutnya karet yang ngerusak karet gitu ya. Jadi bagi saya dalam beberapa penelitian juga mengatakan virus dan bakteri bisa dibersihkan dengan hanya menggunakan sabun. Oke. Itu sih teknisnya saya rasa sih memang harus lihat videonya karena saya mikir kalau saya yang mengajarkan nanti takutnya salah gitu, Dr. Rio. Baik, nggak gini. Sekarang itu udah dilepas ya kondisinya? Ya, bisa dilepas. Oke. Ini bisa dilepas. Sekarang udah bisa lepas ya. Nah, ya. sekarang yang dicuci itu yang mana? Bagian dua-duanya atau itunya? Ini dua-duanya. Dua-duanya dicuci, di soak berarti ya? Semua ditenggelamkan, betul. Ditenggelamkan dalam air bersabun. Ditenggelamkan. Yang itu, yang strap dan yang strap dan karet. Karetnya. Ya. Oke. Perlu digosok-gosok perlu ya? Bisa ya, dirap lah. Artinya digosok dengan jangan pakai jangan pakai sabut pembersih cuci piring lah. Saya rasa sih pakai tangan juga cukup lah. Artinya direndam untuk ini. Lalu ini kan ada ini bisa sebetulnya ini bisa dilepas nih. Ini kan ada katup nih. Katup-katup ini sebetulnya bisa dilepas. Cuman saya sarannya sih nggak usah lah. Soalnya kalau dilepas takutnya robek dan ini sayang kalau ini robek gitu. Jadi saya rasa sih cukup lalu keringkan dan menurut penelitian katanya yang paling lama kering cuman yang ininya aja. Kalau yang tipe yang 6300 itu dia ininya talinya karet. Nah, yang lama kering ini. Habis itu diangin-anginkan biasa. Nah, lalu ini pembersihan si maskernya yang sering ditanyakan adalah pembersihan ini gimana, Dok? Gitu ya. Nah, ini tidak boleh direndam karena ini ada filter. Di dalamnya itu ada filter. Kalau teman-teman lihat nih dalamnya ini ya. Ini ada filternya. Itu isinya filter. Dia serabut-serabut fiber. Ya, itu yang mencegah kita untuk menerima partikulat-partikulat yang ada gitu ya. Nah, ini disarankan hanya dirap dengan menggunakan alkohol atau desinfektan yang tersedia. Itu contohnya. Kayak gitu. Itu yang saya tahu, Dr. Rio. Nah, kemudian itu per pasiennya itu dilap kan pasti dong. Per pasien ya. Dicucinya itu pas kapan sih? Dicuci di soak? Sesudah selesai pasien. Sesudah selesai pasien. Setiap hari berarti dicuci? Iya, saya cuci. Saya cuci rendam. Iya. Tadi saya praktek. Ya, makanya yang paling ribet sebetulnya saya ini kan saya juga punya yang full mesh. Ini yang full mesh. Luar biasa. Berarti saya ini cocok ini nanya sama saudara. Ini. Kalau full mesh ini yang ribetnya adalah ini semua unik ya, semua yang dibuat sama mereka ini memang semuanya bisa dibuka. Semuanya bisa dibuka. Coba, tolong kasih tahu kami semua ini. PR banget ya. Oh iya dong, justru itu ada loop-nya ya. Ini ini akalan kayak nanti. Ini ada Kak. Nah, bedanya yang full mesh itu dia talinya pun karet. Jadi nggak ada kainnya. Jadi relatif lebih gampang dibersihkan. Jadi kalau ini semuanya bisa dibuka ya. Bayangin ya. Sorry, ini sebentar. Nah ini karena kendalanya kita pakai full mesh adalah kita susah pakai loop. Maka saya nempelin, ini nanti cerita lain ya. Nempelin loop saya di sini. Luar biasa loh.
Anda luar biasa. Anda luar biasa. Terus? Nah ini semua partnya bisa dibuka. Jadi tidak yang ada screw cuman ininya aja. Bahkan ininya plastiknya pun juga bisa dibuka. Ini ada screw-nya bisa dibuka. Jadi bahkan ada yang jual ininya doang, ada yang jual ininya aja. Karet ininya, ada yang jual katup ininya. Ini ada yang jual. Kayak gitu. Nah, ini nanti ini yang agak ribet nyucinya karena saya harus satu-satu keringin lagi walaupun kadang-kadang cuma direndam aja, tapi kan proses mengeringannya ada sela-sela yang nggak bisa diituin, jadi harus dikeringin satu-satu, nggak cuma bisa dikeringin dibiarin aja. Nah ini kalau saya pakai full mesh gitu ya. Apa pertimbangan saya pakai full mesh dan half mesh? Mau nanya nggak? Nggak nanya. Iya, baru mau nanya. Kok tahu sih kalau saya mau nanya ini? Tahu loh, ini luar biasa. Tahu loh, ini luar biasa. Udah, kita ada berteman 10 tahun ya. Jadi tahu. Jadi gini, dulu awalnya kan saya juga nggak terlalu ngerti dengan kondisi COVID gitu ya. Jadi saya memutuskan untuk mencari yang relatif full protective gitu ya. Jadi full protective bagi saya ini sangat full protective untuk saya dan saya bekerja gitu. Kesini-sininya saya mengerti bahwa tidak seperlunya itu, kecuali mungkin untuk tindakan yang teman-teman di kamar bedah kali ya. Kalau misalnya kamar bedah, oke lah saya akuin memang saya saranin baik ya pakai ini, karena memang ini nyaman, ini nggak berembun, dan saya juga berusaha untuk cari yang asli. Kenapa cari yang asli? Karena saya kan dari dulu saya nggak pakai kacamata, tapi saya tahu bahwa kualitas lensa itu memang beda gitu. Jadi mungkin orang bisa niru ininya bisa ditiru orang, tapi kualitas plastik ini susah ditiru. Karena dia harus tahan gores, bukan anti gores ya, tahan gores, dan dia tidak punya tidak berpendar ketika kena sinar. Nah seringkali kan kalau misalnya ya teman-teman contoh ya beli yang Google yang murah-murah itu gitu ya, itu biasanya kalau ngelihat objek pasti akan berbayang. Benar gak, Detrio? Saya nggak tahu. Oh nggak tahu ya. Oh nggak pernah beli yang murah ya. Bukan gue nggak pernah pakai Google. Gogos itu kalau yang murah dia berbayang dan berembun. Nah jadi kalau misalnya memang kualitinya bagus, biasanya dia nggak berembun. Dan itu makanya saya usahakan untuk cari yang asli. Dan kebetulan waktu itu saya nggak setuju nih kalau berembun itu karena Google-nya, karena embun itu kadang-kadang karena dari masker ya, masker yang tidak rapat. Iya, jadi maskernya nggak rapat, akhirnya dia berembun. Nah, ya itu benar juga. Ya itu benar juga. Cuman kadang-kadang kalau itu saya benar. Makanya nanti saya cerita lagi lanjutnya. Iya, tapi intinya ceritanya sampai tahun depan nggak apa-apa. Kita zoom-nya ini bagus loh ini. Zoom-nya berbayar ini. Gaya, Trio. Gaya. Jadi, tapi selain masalah itu, yang teman-teman sering, nanti berembun nggak? Insya Allah sih nggak berembun ya. Asal dia rapat. Benar, kata kuncinya adalah rapat. Nah, cuman memang untuk kualitas shield yang relatif harganya murah, itu dia akan ada bayangan. Dan itu saya udah pernah coba berapa kali gitu ya, yang ini memang berbeda lah. Jadi usahakan cari yang asli. Dan itu lu punya berapa sih sebenarnya? Punyanya awalnya satu lah. Habis itu karena pertimbangan. Semua orang juga belinya kan dari satu. Masa belinya langsung banyak? Gak apa-apa loh dikasih tahu. Satu. Lalu kan setelah saya menggunakan ini, lalu saya kan meng-cover mikroskop saya nih. Jadi saya kan pakai mikroskop juga. Kebetulan kerjanya pakai mikroskop. Dan nggak mungkin pakai ini karena pas lagi pasang gini tok.
mentok gitu loh. Akhirnya saya putuskan untuk memberi yang half. Dan relatif yang half itu harganya lebih murah. Harganya lebih murah dan relatif lebih terjangkau dengan kemampuan filtrasi yang sama dengan yang full mesh gitu loh. Itu sih. Itu yang jadi pertimbangan. Jadi akhirnya saya beli yang half juga. Kayak gitu. Jadi yang half dan full mask itu sama-sama memiliki filtrasi yang sama. Kita sepakat di sini ya? Kualitasnya sama, nggak akan ada bedanya. Baik. Itu saya bisa pastikan itu karena mereka yang buat pun juga ngapain dibuat beda gitu loh kalau cuman itu doang gitu. Jadi kalau misalnya, jadi nggak usah teman-teman memaksakan untuk membeli yang full mesh gitu ya. Cukup dengan yang half mesh dan nanti yang penting adalah selain penggunaan gini. Biasanya kalau yang merek ini ya, saya nggak tahu yang merek lain kayak gimana. Yang merek ini dia memang ada merek 3M gitu aja sebutannya. Ya merek 3M, merek 3M. Kita tuh nggak di-endorse sama 3M juga sih. Nah, ini kita nggak dibayar ya, nggak dibayar sama 3M. Jadi di merek 3M di merek 3M ini masing-masing tipenya dia macam-macam, ada 6100, 6000, tipe 6000, ada 6000, lupa lah, ada yang 7000 sekian gitu namanya. Itu ada ukurannya SML. SML. Nah, rata-rata orang Indonesia memang M, tapi harus diperhatikan bahwa penggunaan masker respirator ya, baik yang reusable atau yang disposable, itu harus memperhatikan fitness atau ngepas. Dan itu ada rumusnya sebetulnya, ada hitungannya hidung dari sini, pangkal hidung sampai dagu sini. Itu ada hitungannya. Jadi ada pangkal hidung. Dari sini nih. Nanti bisa dibagi ya. Ya nanti sih ada apa ya? Mau diliatin nggak itunya ya? Boleh. Kalau bisa, lu bisa nggak ini? Pangkal hidung sampai sini. Saya itu sendiri pakai yang L aja, menurut gue kekecilan. Maksudnya pas sih yang L, yang 6300. Iyalah, muka dokter Rio kan gede banget. Anjir. Gak enak. Coba. Bentar ya. Nah sekarang ada yang full mask sama yang half mask, itu dua-duanya memiliki filtrasi yang sama, ya kan? Ya. Kemudian sama aja. Kalau gitu beli yang, mohon maaf, kan saya sendiri pakai yang half mask ya, itu kan lebih murah. Harganya juga sekitar 500-an, 550 sampai 650 lah, pasarnya segitulah ya. Nah, kalau yang kenapa yang full mask itu memiliki harga yang lebih tinggi ya, 4 kali lipat? Apa berarti karena penutupnya itu kualitasnya ya? Karena lensanya. Karena lensa, saya kalau nggak salah ya, harga, kalau ada yang mereka tuh jual ininya, jual shieldnya itu dijual. Jadi dijual terpisah kalau misalnya shieldnya itu baret. Dan itu harga shieldnya doang, itu 1 juta rupiah. Shieldnya doang. Gitu. Jadi, ini mungkin boleh berbagi dikit ya? Boleh. Sharing aja. Ini tolong jangan ditunjukin. Itu. Ada beginian ya ternyata ya. Iya. Jadi ini ada ukurannya, dihitung dari sini masuknya hidung. Kalau di orto kita apa? SNA ya? Ini apa ya? Bukan. Ya pokoknya begitulah. Kita bukan orang orto. Nah itu kalau kita ngitung ini. Ini kalau kita didengerin sama teman-teman sejawat orto nih, kita malu banget. Kalau jaraknya itu sekian gitu ya, antara 13, 12,5 itu masuk ke M, S gitu ya. Kalau udah di atas 13 cm itu masuknya ke L. Nah, lebar bibir pun dipengaruhi ini. Ini lebar bibir.
Kayaknya titik gue dari sini. lebar bibir gue itu kayaknya bikin gue L tuh. Nah, jadi Iya, iya, iya. eh, jangan sembarangan untuk hanya membeli. Ini tolong ya teman-teman di screenshot yang ini ya, yang ini. Karena memang targetnya, kalau nggak salah yang disposable pun ada ukurannya. Jadi yang disposable itu kalau nggak salah ya, nanti tolong kalau koreksi kalau saya salah. Tapi kalau nggak salah yang disposable pun ada ukurannya. Jadi orang tuh rata-rata beli masker N95, masker N95, tapi dia tidak mempertimbangkan ukurannya. Makanya ada tes fitness. Oh, iya, 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 iya. Makanya ada tes fitness untuk apakah dia fit atau tidak. Iya, 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 Kayak gitu. iya, iya, iya. Baik, 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 baik. Baik. Tadi kita udah ngebahas berarti bisa pakai dua-duanya, dan kalau pakai mikroskop ya mendingan pakai yang Ini half-nya. pakai half. Boleh Ini dong. ini tipe yang paling murah ya. Ini tipe yang paling murah karena Jangan sebut harga dong, karena saya oh pakai nggak tipe sebut harga. saya pakai tipe yang paling murah itu diulang-ulang aja. Saya Lah kan juga pakai. saya juga pakai yang murah kok, tenang aja. Nah, terus berarti bisa nggak sih kalau misalnya gue kerja nih pakai loop ya kan, gue pakai loop tuh, pakai face shield ya udah aman ya. Insya Allah. Karena kalau secara teorinya dari mereka sendiri menyarankan kalaupun kita menggunakan masker bedah harus menggunakan face shield. Jadi kalau misalnya nggak untuk saat ini kerja dengan tanpa face shield tidak disarankan gitu ya. Walaupun sebetulnya kita ketahui bahwa mekanisme penularan COVID itu kan memang dari droplet gitu. Cuman mungkin ibaratnya untuk berhati-hatinya ya dipakailah face shield dan itu. Nah kalau saya pakai full mask, saya nggak perlu pakai face shield, itu PR banget. Oke, gue punya pertanyaan dua. Yang pertama P100, oke? Kita filter P100. Itu bisa dipakai berapa lama? Ya, karena ini pertanyaan netizen nih. Ini pertanyaan netizen. P100 itu bisa dipakai berapa lama sih? Gitu loh. Nah, sebelum saya jawab itu, kita harus mengerti dulu masker partikulat itu adalah masker respirator adalah masker yang bisa mengambil partikulat. Artinya partikulat itu bahasa Indonesia apa sih? Partikel itu partikel. Oh iya, benda padat, partikel. So ngerti bahasa. partikel. Partikulat itu partikel, Pak. Ya, partikel. Benda padat atau cair yang ada di udara yang berukuran kecil, namanya partikel. Iya. Kan ukurannya 10 mikron atau kurang dari 10 mikron. Jadi intinya adalah masker respiratory itu adalah masker yang bisa menangkap partikel sekian yang ukurannya sekian mikron, saya lupa berapa mikronnya, kalau nggak salah 2,5 mikron. Habis itu dia uniknya dia bisa mentrap, jadi menjebak segala partikel di dalam ininya, di dalam filternya. Nggak kelihatan. Oh, kelihatannya. Di dalam filternya. Di dalam filternya nih. Ini kan ini salah satu contoh. Di dalam filternya dan dia terjebak di situ. Itu yang unik. Nah, kalau secara industrial itu katanya kalau udah kita sesek artinya partikel di situ sudah banyak. Sudah tebal. Nah, ya artinya kita sudah tidak bisa bernapas dengan lancar. Nah, kemungkinan besar itu saatnya kita harus ganti. Nah, tapi untuk kondisi infeksi saat ini, jujur saya belum nemu panduannya ya. Jadi saya belum temu yang pasti panduannya untuk seperti apa. Cuma kalau kita perlu ingat juga bahwa virus itu kan nempel di partikel ya, bukan dia tipe yang terbang-terbangan gitu. Artinya tanpa ada media, tanpa ada media atau inang, itu mereka nggak bisa terbang-terbangan gitu. Jadi memang harus ada ini. Jadi yang kita tangkap sebetulnya bukan virusnya, tapi kita tangkap adalah si partikel tempat dia nempel. Itu sih.
Jadi kesimpulannya gantinya berapa? Itu kayaknya gua ngeliat ada 2 tuh. Iya. Tadi ada 2 Oh tuh. iya iya. Oke, tolong Ini jelasin dulu. ini ah, Iya dong. Kita luar mau biasa itu tuh. mengambil ilmunya Dokter Purkon ini. Tolong Alah. dimatiin background-nya dimatikan dulu nih. Oke. Jadi ini P100. Ini P100. Katanya dia bisa mengambil partikel sebanyak 100 100% gitu ya. Ini P100. Lalu ini bukan P100. Ini masker organik. Kelihatan nggak ya? Iya, organik. Organic vapor. Jadi untuk teman-teman ketahui gitu ya, kalau nanti kaget pakai masker P100 kenapa masih nyium bau gangren? Karena bau itu bukan partikel. Gitu ya. Jadi bukan berarti kalau teman-teman pakai P100 ternyata kok ini bocor nih, enggak, belum tentu. Karena didefinisikan bahwa bau itu odors, itu bukan partikel. Sedangkan yang ini khusus untuk odors, untuk bau. Nah, tapi kalau nggak salah ya, ini kalau nggak salah, silakan koreksi kalau saya salah gitu ya. Ini belum termasuk N95. Ini dia baru hanya menangkap odors. Nah, oleh karena itu diperlukanlah masker tambahan. Ini disposable juga gitu ya. Sorry. Kebalik. Nah, nih. Nah ya. Ini statusnya N95. Ditempelkan di sini. Dan ini ada rumahnya. Gitu. Oke. Dan ini jadi masker N95. Nah, tapi ada kelemahannya dengan kondisi ini. Ini kan N95 yang terekspos. Jadi kalau misalnya teman-teman kena basah ini, maka kualitas filtrasinya jadi berkurang. Kayak gitu. Sudah, oh ya, satu lagi sama yang saya beli ini 6.000, sorry. 6.001 indikator. Jadi nanti dia ini kan ada indikator nih warna hitam nih. Kalau dia udah penuh sampai ke sini, itu tandanya dia sudah tidak mampu mengfiltrasi bau. Kayak gitu. Oke ya, kelihatan ya. Nah ini ada 6.001 biasa, ada 6.001 indikator. Nah ini yang saya pakai 6.001 indikator. Jadi dia ada indikatornya. Jadi kalau udah penuh, artinya ini nggak bisa dipakai lagi, nggak bisa dipakai. Dan ini kalau ini ada sediaannya, ini bisa kita ganti-ganti berapa kali. Kalau nggak salah satu box itu isi 10 kalau nggak salah. Dan jadi statusnya jadi N95. Terus bagaimana dengan P100 sekarang? Yang sekarang spesialis banyak pakai itu kan, dokter gigi banyak pakai itu adalah yang P100 kan, karena emang anti oli, ya kan? Iya, karena dia P itu menandakan dia anti minyak anti air ya. Anti air. Ya, dia anti air. Jadi artinya dia tahan terhadap semprotan air atau ini. Tapi tentunya kalau jangan dibalik gini gitu ya. Jadi air jangan datangnya dari sini. Tapi kalau air datangnya dari sini, insya Allah dia akan menutup itu. Ya, dia akan mencegah air masuk ke dalam mekanisme filtrasinya. Karena filtrasinya ada di belakangnya gitu. Dia udara masuk dari sini, nanti keluarnya di sini diteruskan ke masker. Baik, berarti yang P100 kesimpulannya bisa dipakai berapa bulan? Nah, apakah sampai sesak Saya nafas? lupa. Ya harusnya sih nggak gitu-gitu ya. Tiba-tiba, bang, udah sesak nafas mati dulu. Mungkin saran saya siapin aja lah ada berapa filter set gitu ya. Dan kalau bisa sih tandain ini misalnya
kita mulai make, misalnya saya contohnya mulai make tanggal 28 bulan 4 gitu ya. Nah, nanti mungkin 6 bulan lagi. 6 bulan kita ganti kayak gitu-gitulah. Jangan terlalu, ini nggak terlalu relatif, tidak terlalu mahal juga lah. Kalau kita bandingkan dengan penggunaan N95, setiap hari kita pakai N95, jatuhnya relatif tidak mahal. Relatif tidak mahal. Gue setuju itu nggak mahal. Besok-besok gue mau pakai itu ke mall kok rencananya. Baik, jadi itu kurang lebih harganya kalau di Tokopedia 250.000 ya? Ya, ya coba cari, tapi coba cari link yang benar-benar dipercaya ya. Mana ya kita gimana itu terserah lah. Artinya jangan itu. Karena jangan nanti kita berkesimpulan bahwa karena gimana pun ini kan suatu barrier pertama kita ya. Jadi salah satu barrier pertama kita kalau bisa jangan terlalu jangan terlalu niatnya nyari harga yang murah mulu gitu kan. Harga yang murah virus juga masuk. Ya kan. Saya tuh sama Dr. Rio sebetulnya tipe orang yang mencari barang yang rasional ya. Bener ya Dr. Rio ya? Gitu. Rasional. Yang harus rasional gitu. Jadi artinya kita bukan tipe orang yang harus barang mahal, harus ini enggak gitu. Tapi tetap memegang standar-standar yang harus kita pertimbangin gitu. Jadi jangan cukup lah segini juga ini ya. Jangan gitu lah. Gitu. Karena ini sama boleh satu lagi? Boleh. Kok mau pertanyaan kedua nih? Apa tuh nanya apa? Enggak, lu kasih tau dulu dong. Nah, iya, satu lagi. Karena ini contohnya ya. Ini saya nyoba untuk beli satu barang di salah satu toko online gitu ya. Dan ini biasanya salah satu cirinya adalah, ini bisa dicari di YouTube pun, apa yang membedakan yang counterfeit itu palsu ya, barang yang palsu sama barang yang asli. Nah, salah satu caranya adalah ini biasanya plastiknya tulisannya Cina gini. Dan ini super rahasia yang kita bagikan ke netizennya Dr. Rio gitu ya. Biasanya kalau yang palsu ini di bawah dalam sini nggak ada itunya, nggak ada kodenya. Baik, ini saya punya nih. Ada nggak kodenya, Dr. Rio? Coba. Cek. Ya, cari aja kodenya. Lihat nggak? Ada. Itu ada. Ada nggak? Ada. 9.800 ya? Ya ini kodenya tergantung ininya sih. CE0086. Oke. Sama dong kita. Iya, sama. Nah, itu ya. Gitu ya. Kalau yang biasanya yang counterfeit itu nggak ada. Sama yang saya temukan lagi, karena saya nyoba untuk beli yang palsu ya. Jadi bukan saya tahu nih banyak. Lalu saya juga pelajarin. Biasanya yang palsu itu klep yang ini nih, salah satu klep ini. Ini kan ada klep nih. Nah, klepnya itu nggak nempel dengan permukaan ini. Kalau ini asli ya punya saya. Ada satu yang asli, tapi maksudnya saya mau kasih contoh itu. Jadi pesan saya adalah jangan masalah harga doang sih. Jadi cari dan nggak usah ribet-ribet lah nyari harus dari luar negeri atau kayak gimana, karena di Indonesia sebetulnya distributor resminya untuk mask ini ada gitu. Dan ada beberapa dokter gigi yang jual ya. Ada dokter gigi yang membantu jual gitu ya. Saya nggak tahu siapa. Ya, kita nggak usah kasih tahu, pokoknya yang jelas kita nggak ini ya. Pokoknya ada gitu aja, lu ada cari gitu sendiri. ya. Tinggal nyari sendiri itu. Itu gitu aja. Kita udah memberitahu sebuah link tersebut ya. Iya, betul. Ya. Nah, gue kasih tahu satu pertanyaan lagi nih ya. Terima kasih. Jadi, lu punya berapa dong? Nah, ini gue ada pertanyaan lagi, tapi gue mau sebelum ke pertanyaan berikutnya. Lu punya 3 dong berarti sekarang. Full mask asli, half mask asli, dan half mask palsu. Betul? Bukan begitu? Iya. Ya, belum dihitung punya istri saya, belum dihitung punya perawat saya 2. Gila. Pantesan. Berarti lu luar biasa ya.
Enggak, karena saya Nggak gini apa-apa. loh. Iya benar. Karena Yang penting kan, kalau misalnya kita mikir secara rasional gitu ya, maksudnya dari sisi biaya gitu ya, itu dengan kita beli yang respirator yang reusable ini relatif murah, sangat relatif murah lah, gitu. Jadi nggak mungkin kita ngeluarin di awal sekian, tapi kita nggak ada PR-PR lagi untuk 6 bulan ke depan gitu untuk beli kecuali kita nyuci bersihin ya itu tentu lah itu udah tanggung jawab kita lah itu jangan juga punya masker lalu nggak dicuci-cuci ya jorok juga itu. tunggu. Ini ngomongin cuci ya. Kan boleh dong gue semprot pakai alkohol aja, sek bagian dalamnya. Nih ya, ini gue semprot pakai alkohol nih, bagian nih. Set alkohol masuk. Yang banyak ya, kan semprotan. Set, kemudian depannya set, itu udah. Boleh dong. Nah, ini pertanyaan bagus. Setiap saya ditanya itu yang saya jawab lagi balikin, lu nonton lah. Iya. Jadi kalau dari petunjuk pabrik, jadi ada dua sih. Petunjuk pabrik menyarankan untuk mencuci dengan menggunakan air hangat plus aerosol, ya. Dari CDC menyarankan itu juga hampir sama, tapi dia juga nggak terlalu, tapi dia boleh juga menyarankan tanpa penggunaan Biclean atau aerosol, gitu. Jadi semua sih tergantung. Artinya kalau secara teorinya kan virus atau bakteri dia akan pecah dengan lipidnya, mereka akan pecah dengan pemaparan dari sabun kayak gitu sih. Alkohol Jadi juga pecah. Ya alkohol pecah di atas 60% ya. Iya, Di di atas atas 63%. Ya di atas 63%. Nah, balik lagi kalau misalnya kalau kita ngikutin panduan nggak pernah diajarin pakai alkohol gitu. Ini kalau kita ngikutin panduan kayak gitu. Makanya saya selalu berulang kali kalau misalnya ditanya temen cari cara bersihnya gimana, lihat videonya aja gitu. Jadi takutnya saya kalau nyaranin cuman oh iya pakai alkohol aja. Nah nanti ketika orang pakai alkohol dan ternyata ada sesuatu yang nggak keangkat, makanya kita juga nggak enak gitu. Karena kan kita harus ketahui bahwa dalam mekanisme pembersihan scrubbing itu penting ya, benar nggak? Iya, benar, scrubbing. Makanya kan habis alkohol di scrub. Ya, jadi Kan kalau gitu. misalnya, ya mungkin ada desinfektan wipes gitu ya, yang Iya. ya itu mungkin bisa gitu ya. Tapi kalau ditanya cara pembersihan yang baku, ya tentu saya kan harus ngasih tahu yang bakunya ada Trio. Iya. Soalnya ini direkam ya, soalnya direkam dan bisa di-quote. End-quote itu bahaya. Iya, jangan. Nanti dikasih, oh cukup, kata dokter ya cukup pakai alkohol, selesai ya. Jangan kayak gitu. Besok-besok kita dihujat sama netizen. Gitu. Karena yang pasti yang ngasih panduan itu sudah melakukan penelitian kan. Artinya setiap karakter membran plastik, besi, kayu itu kan punya karakteristik yang berbeda kan, permukaan itu berbeda. Jadi kita walaupun saya tahu misalnya virus itu bisa mati dengan alkohol, tapi siapa tahu bahwa kalau cuma scrubbingnya nggak maksimal karena permukaannya berbeda dengan kalau kita ngomongin permukaan kaca gitu. Gitu. Gimana, Dr. Benar nggak kira-kira? Ya, kan saya bertanya aja di sini. Nggak menjawab ya kita ya. Oke, pinter kan kita. Baik. Ini gue mau nanya yang terakhir ya. Ini terakhir. Gimana dengan ide ditutup pakai masker bedah di depannya? Jadi ini ada masker ditutup dengan masker bedah. Ini berita ini banyak di netizen kan. Ini ada valve ya. Jadi ada valve. Jadi valve-nya itu kalau kita nafas ngambilnya dari dua sini ya. Jadi kalau nafas ngambilnya dari kiri dan kanan ya. Kemudian di sini makanya kita kalau nafas ada filtrasinya kan, begitu ya? Betul. Nah, baik. Kemudian pada saat kita keluarkan nafasnya lewat situ tuh yang tengah-tengah ya. Nah, pada saat keluarkan nafas di tengah-tengah itu ada yang terbuka.
Iya, kebuka. Dan kemudian katanya nggak aman buat nggak aman buat pasien kalau dokternya OTG. Kalau Ya. menurut saya sih kalau OTG ya lu nggak usah praktek dong. Masa OTG? Masalahnya tahu dari mana kita OTG atau enggak kan? Ya itulah. Oke, kita lanjut aja. Kalau gitu gimana tuh? Oke. Jadi ini seru sih. Jadi sampai di salah satu grup WA saya juga pertikaian yang tidak berhenti-berhenti. Ada yang A, ada yang B, ada yang C, ada yang D gitu ya. Cuman kan kita juga gini ya, kita harus fair. Ketika kita bilang A, harus ada alasan yang mendukung pernyataan kita gitu kan. Atau kita menyatakan B, harus ada pernyataan yang mendukung pernyataan kita. Jangan menurut ini, oh dia spesialis A gitu ya, oh dia spesialis B gitu. Katanya boleh kok, yang ada boleh kak. Jadi kemarin tuh saya juga udah ngebuat presentasi. Boleh, Trio bagi lagi ya? Boleh. Silakan. Jadi saya juga udah buat presentasi. Fungsinya presentasi itu saya pengen. Nah, jadi kalau kita lihat, saya tuh nggak mau pakai jurnal-jurnalan ya, karena saya juga nanti takutnya salah. Jadi kita bertanyanya sama si produsennya aja ya. Nah, dari definisi produsen, ini yang disebut masker bedah, itu yang disebut masker, apa yang disebut dengan masker respirator gitu ya. Nah, ini kalau misalnya tadi kondisi ini ya, balik lagi, kalau misalnya kita ketemu biohazard, maka opsinya kalau dia tidak terlalu banyak percikan, kalau banyak percikan, maka kita pilih pakai yang surgical respirator. Kalau tidak terlalu banyak percikan, itu kita particulate. Sedangkan kalau misalnya kondisinya tidak terlalu biohazard gitu ya, kita tahu bahwa kondisi pasien sehat, maka cukup menggunakan masker bedah atau medical respirator. Ya, kalau nggak kenapa-napa cukup dengan masker biasa. Oke. Baik. Nah, lalu ini masker yang udah jelas, apa itu masker respirator? Masker respirator adalah didesain untuk mengurangi si pemakai tereksposur terhadap partikel airborne. Itu fungsi dari masker respirator, ya. Kalau seperti surgical mask, tahu ya. Ya, kalau surgical mask itu prevent biological particle from being expelled. Jadi artinya dari si pemakai terhadap lingkungan. Ya, surgical masks are not necessarily designed to seal tightly to face and so might leak around the edge. Jadi mungkin dia akan bocor di pinggiran-pinggiran. Nah, cuman juga diketahui kayak tadi yang digambarin bahwa ada sekarang nih ada nih masker respirator yang bisa untuk surgical juga gitu. Nah, itu udah jelas gitu ya. Nah, itu jadi ini bukan saya yang nulis ya, dan saya nggak mau pakai poin-poin karena saya pengennya teman-teman lihatnya langsung aja tuh hasil stabiloan saya gitu ya. Baik. Jadi itu menyambung pertanyaannya adalah apakah kita perlu menambahkan surgical mask di depan dari respirator elastomeric yang kita gunakan itu? Untuk spesifiknya respirator elastomeric itu tidak, saya belum nemuin ya. Tapi di sini disebut masker yang ada valve-nya. Nah, kalau yang masker yang ada valve-nya itu termasuk yang elastomeric itu ada valve-nya. Betul. Nah, ini yang kalau kita lihat, the purpose of respirator exhalation valve is to reduce the breathing resistance during exhale. It does not impact respirator ability to provide respiratory protection. Jadi artinya si masker ini ditujukan untuk mengurangi kita kalau kita lagi pengep. menghembuskan napas itu lebih enak karena ada saluran udara yang ada jalur untuk udara itu keluar. Ya. Nah, while valve does not change respiratory ability to help reduce wearer exposure to bioaerosol, a person who exhibiting symptom of illness should not wear a valve respirator. Kalau di sini disarankan tidak usah menggunakan respirator ketika kalau misalnya kita dalam kondisi sakit.
Karena ada kemungkinan ada partikel yang bisa lepas dari respirator itu, dari valve itu, terhadap lingkungan sekitarnya. Dan bisa menyebabkan berpotensi untuk mengekspos Atau orang menularkan penyakit. Oke. Ini kita juga, nah ini tadi yang saya bilang odor kalau misalnya kita nyium, misalnya kita ngebor gangren, gigi gangren dengan menggunakan masker respirator, kok ada kecium bau, kan ini harusnya N95 keren banget gitu. Ternyata, nah itu salah ya. Jadi masker N95 memang memblok partikel 2,5 mikron ya harusnya ini. Iya, PM. Tapi dia tidak memblokir bau, karena bau itu bukan partikel, dianggap sebagai gas. Nah, kecuali kalau kita tadi pakai contoh yang tipe filter yang kayak saya tunjukkan tadi, itu memang ada untuk memblocking bau juga, gitu ya. Nah, lalu, bisakah masker respirator yang ada valve-nya efektif against bioaerosol? Ya. The purpose of respirator exhalation valve is to reduce the breathing resistance during exhalation. It does not impact the respiratory ability to provide respirator protection. Ya, sudah dijelaskan ya tadi ya. Jadi artinya bisa, gitu ya. The valve is designed to open exhalation to allow exhale respirator. Closing tightly during inhalation, and so inhale is not permitted to enter the respirator to the valve opening. Nah, ini juga disarankan juga seperti itu. Is not recommended a person who exhibiting wear because itu ya. Jadi tidak disarankan. Dari dua pertanyaan ini kalimatnya hampir sama lah. Dua pernyataan. Baik. Dua pertanyaan. Ini jawabannya hampir sama. Oke. Lalu ada lagi nih yang nanya, ya gitu ya, dalam Q&A-nya, can a valve on respirator result in the release of particle contain germs if the wearer is infected with the disease that spreads through the air? Jadi bisa nggak nih apa ya istilahnya valve dari valve itu bisa menyebabkan bakteri atau kuman keluar dari valve-nya. Kalau misalnya si pemakai itu terinfeksi suatu penyakit yang bisa terbang-terbangan ke udara, mungkin contohnya TBC lah atau apa ya, atau COVID ya, Nah, saat ini data bulan Juni ya kalau nggak salah tadi ya. Ini bulan Mei 2000. Bulan Juni. Oh, Juni. Revisi bulan Juni ya? 2020 revisi 6 ya. Jadi ini baru ya? Baru ya. Jadi bukan yang lama ya, bukan pertanyaan-pertanyaan lama. Ini pertanyaan baru. Nah, currently 3M is not aware of any study on whether airborne germ exit to a respirator through the exhalation flare. Jadi saat ini 3M itu nggak ada penelitian nih. Jadi nggak ada penelitian. Jadi saya nggak tahu kalau memang ada penelitian, saya tolong kasih tahu saya. Karena kalau menurut 3M ini nggak ada penelitian. Apakah memang ada studi yang menyatakan bahwa ada penyakit yang bisa keluar dari arah respirator itu, dari arah exhalation valve-nya. Jadi artinya dari arah valve yang keluar, ya. Dan tidak ada petunjuk yang dikeluarkan oleh CDC, WHO atau NIOSH, ya. Jadi sampai saat ini tidak ada. Oke, sampai ini tidak ada, tapi ya government certified respirator ya, reduce the wear. Oke, lalu in addition, the breathing rate of people during normal and sedentary work is relative low. Jadi kadang ada, sebetulnya kalau misalnya kita nafasnya normal-normal aja, gitu ya, kadang kita ngeluarin, gitu ya, itu sebetulnya juga tidak sampai menyembur gitu ya. Untuk diketahui gitu ya, sebetulnya nggak sampai kayak gitunya juga sih, sampai gitu ya, nggak gitu. Kecuali kalau kita meludah di dalam masker kali ya. As a result, the valve on filtering face respirator will not be expected to open very far
during the exhalation, which would create only a limited path for the large aerosol expelled by wearer to navigate. Nah, ya. Jadi kemungkinan besar sih kalaupun dia keluar itu keluarnya nggak terlalu jauh. Bener nggak ya? Ini cara saya menerjemahkan masih benar nggak, Dr. Yu? Masih benar. Jadi sebenarnya kalau ditutup itu bagaimana? Tunggu dulu, belum. Saya nggak mau dulu. Saya nggak mau kesimpulan dulu. Bentar. Particle physics predict that at least some of wearers generate aerosol would impact on the back of the valve instead of exiting out through the valve opening. Ya, jadi itu pernyataan yang sebetulnya agak ini ya, agak bikin reda juga gitu ya, bahwa harusnya ini udah selesai nih pertikaiannya. Cuman kata dia nih, since there have been no published study on this topic, it cannot be definitely said there's no virus containing aerosol expelled by wearer would exit the respirator through the exhalation valve. Ya, jadi kehati-hatiannya juga perlu karena sampai saat ini belum ada penelitian yang mengatakan bahwa aman. Ini kan logika yang dikeluarkan oleh 3M, ya. Jadi pernyataan buktinya ini juga masih belum pernah dipelajarin gitu. Tapi kalau secara logika, misalnya kita exhale dengan tekanan yang pelan ya, dengan tekanan yang pelan, itu sebetulnya potensi dia nyebarin itu juga relatif kecil. Nanti saya mau nunjukin bentuk masker bagian valve-nya kalau teman-teman ada yang belum punya ya. Lalu sebagai catatan juga, surgical mask itu prosedur mask, face covering which often worn to control the spread of infection disease are not designed to fit tightly to the face and have gaps around the face through which air will leak both inward when the wearer inhales and outward when the wearer exhale, potentially including expelled particle. Jangan lupa juga masker bedah itu, ya masker bedah yang teman-teman punya itu juga dia kan nggak ketat-ketat juga. Benar. Jadi dia nggak ketat-ketat juga. Artinya kalau kita mikirin masker ini bakal juga bisa menyebabkan berpotensi melepaskan itu, ya masker bedah pun juga nggak ketat-ketat juga. Jadi logikanya juga bisa membuat mengeluarkan sedikit atau sedikit atau sebagian partikel dari si pemakai ke daerah sekitarnya. Itu sih. Jadi saya lihat dari dua pertanyaan ini, dari berapa pertanyaan ini, dua pertanyaan yang dikeluarkan oleh si 3M ya, yang jawabannya hampir sama, yaitu sebetulnya dia tidak menyarankan untuk kondisi steril. Ya, ini dulu. Tapi di pertanyaan yang ini, dia juga menggambarkan, dia berbeda juga sedikit bahwa dia ngasih tahu sebetulnya tidak ada penelitiannya. Oke, satu tidak ada penelitiannya. Sampai saat ini CDC, WHO, dan NIOSH itu lembaga yang kerjasama dengan CDC juga dalam masalah sertifikasi masker, itu juga tidak pernah mengeluarkan masalah ini, gitu ya. Cuman dihimbau juga sama si 3M bahwa penelitiannya belum ada, jadi jangan disimpulkan juga bahwa ini tidak mengandung sesuatu potensi yang aerosol gitu, atau potensi mekanisme penularan dari valve itu juga. Jadi menurut saya ya di tengah-tengah aja lah, jangan terlalu ekstrim banget, tapi juga jangan terlalu inilah. Harus ada logika yang kita mainkan di tengah. Itu sih yang mau saya kasih tahu ke teman-teman. Baik. Jadi kita sudah dapat kesimpulannya bahwa kesimpulannya itu adalah apa, Dr. Surpan? Di tengah-tengah aja. Yang penting apa yang kita lakukan itu ada
dasar berpikirnya, logika berpikirnya. Ada dasar berpikirnya dan ada dasar ilmiah yang jelas-jelas sudah dilakukan, yang sudah dipelajari oleh orang-orang yang menemukannya gitu loh. Betul. Jadi kita juga nggak bisa menyimpulkan, oh ini tenang aja nggak ada juga nggak bisa gitu. Tapi juga tidak usah menyimpulkan harus fair lah gitu. Misal kalau jelas-jelas kita memang punya penyakit batuk-batuk, udah takut. Gitu ya. Sekarang itu kalau udah takut. Iya sih, jadi sebenarnya logika berpikirnya adalah sebelum kita tuh kan kalau nafas, juga flow rate-nya atau tekanan dari nafas kita yang keluar dan masuk itu ya nggak sampai menyembur keluar gitu ya, nggak bertekanan tinggi. Yang kedua, sebelum tukuman keluar udah keisap duluan sama diri kita ya. Iya dong. Sebelum dan yang ini mau saya sebelum keluar kita kan nafas juga, kita ngeluarin nafas di dalam dan kita menyedot nafas juga dari dalam kan gitu kan. Bisa. Nah, ini saya mau ngasih contoh ya, bahwa kan masker ya ini kan tempat jalur masuk ya. Ini kan tempat jalur masuk. Nah, ini kan tempat jalur keluar ya. Di tempat jalur keluar ini sebetulnya ada ya. Ini kan ada cuman karet doang nih. Ini kan ada karet. Ya. Karet ini kalau kita buka gini, ini bolong nih. Nih, ini kan jadi teman-teman tuh khawatir masalah ini ya. Nih, bolong tuh. Tangan saya bisa masuk. Ya, jari saya bisa masuk sini. Ya. Cuman jangan lupa juga ketika dia keluar, dia akan ngebuka dan masih tertutup dengan bidang ini. Jadi ada bidang ini nih. Bidang ini dia sebetulnya tidak 100% keluar lurus gini, Trio. Jadi dia potensi keluarnya juga agak menyebar ke atas gitu. Jadi bukan nembak seperti nembak pistol gitu ya. Nah, memang untuk beberapa teman-teman yang jadi masalah ketika dia pakai masker ini, Trio, itu kalau dia pakai face shield-nya itu berembun. Kalau dia pakai face shield. Karena dia ngeluarnya relatif arah ke depan. Nah, berbeda dengan full mask-nya saya. Kalau full mask saya itu sorry ya. Full mask-nya saya itu dia, dan ada tipe yang half mask juga. Ini dia kan buka gini. Ini kan kebuka nih. Ini kan kebuka. Ya, ini pas lagi kita exhale, ini kebuka otomatis. Nah, tapi karena dia tutupan seperti ini, maka dia turun ke bawah, bukan ke depan. Dia turunnya ke bawah. Ada yang tipenya half mask juga turunnya ke bawah. Itu tipe 7500 kalau nggak salah. Kayak gitu. Nah, ini exhale-nya kita jadi relatif lebih nyaman karena tidak langsung ke arah depan gitu. Tapi apakah dia bisa menyebarkan virus atau enggak? Ya kita berada di tengah-tengah aja. Kalau misalnya artinya tekanan kita, hembusan kita masih relatif normal, logikanya sih insya Allah sih enggak. Tapi kalau misalnya kita juga jelas-jelas kita lagi batuk-batuk atau bersin-bersin, ya bisa dipertimbangkan lah. Baik. Iya, kalaupun bersin ya paling kita sendiri ke diri kita juga kan ya, paling banyak. Iya. Ya. Oke, jadi kita sudah menjawab semua pertanyaan netizen ya. Mudah-mudahan dari pemilihan masker. Dan mudah-mudahan nggak ada ribut-ribut lagi ya di grup-grup terbaru ya. Iya, kita berharap begitu itu. Jadi tadi gua kesimpulan ya. Jadi kita sudah membahas mengenai pemilihan masker bedah, masker respirator, definisinya. Yang kedua, tadi sudah dibahas oleh Dr. Furqon mengenai bagaimana cara mencuci masker. Cara mencuci masker aja kita perlu diajarin ya. Ingat, kita semua prosedural. Yang ketiga, bagaimana cara
apakah masker itu perlu tutup pakai bedah atau enggak? Nah, itu juga sudah dibahas tadi gitu ya. Kemudian masker itu ada filtrasinya elastomer tuh P100 dan N95 gitu ya. Jadi yang umum ya, yang umum. Jadi yang dipakai itu yang mana? Jadi kalau gue sendiri sih, gue pakainya P100 ya. Paling gampang sebenarnya. Tapi Dokter Furqan ini luar biasa, soalnya lu nyobanya ada masker half mask, ada masker full mask, ada masker half mask yang buatan Cina, astagfirullahaladzim, buatan counterfeit, karena semuanya bisa jadi buatan Cina ya, buatan counterfeit, ya kan, counterfeit, kemudian semuanya sih. Jadi thank you very much for sharing ya bro, ilmu lo luar biasa sih, ilmu lo luar biasa. Jadi thank you very much, semoga sharingnya berguna buat semua teman-teman. Ada pesan-pesan terakhir nggak buat dari lu buat semuanya? Apa ya? Semua tentu yang sebelum kita ngikirin masalah seperti yang saya bicarain sebelum-sebelumnya, sebelum kita ngomongin masalah masker, APD dan lain-lain, paling pesanku jangan lupa jauh lebih penting, ada yang lebih penting daripada itu semua, yaitu bikin environment yang aman gitu. Gitu sih. Nanti kalau detailnya nanti kita kali diskusi lagi atau kapan ikutin seminar saya gitu ya. Itu nanti kan bisa saya jelasin. Kalau nggak salah bulan apa ya? Bulan Juli atau bulan apa ya? Yang di Aceh ya? Yang di Aceh ya. Ya. Kalau misalnya ada teman-teman yang mau ikut, itu nanti saya coba jelasin dan mudah-mudahan saya terus revisi gitu ya. Yang presentasi terbaru saya, apa yang terbaik untuk menghadapi kondisi saat ini sih. Luar biasa. Iya sih, benar, keren banget sih. Gue aja belajar dari lo loh. Jadi gue tuh banyak belajar dari lo, masker. Lo mau pelajari masker. lo pelajari masker. Kalau gue ya mau pelajari endo ya, nambel. Lo masker itu lo gila sih, emang lo luar biasa. Pengen tahu masker gimana. Iya ya, harusnya abis ini orang 3M tuh nelpon lu dan mengotak kasih seminar Indonesia karena lu juga nggak cuma lah ini masih basic lah ilmunya. Lu nggak cuma mempelajari masker, lu beli masker total 8 kali ya lu beli, ya kan? Lu 2, ini lu 1, perawatnya 2, ya kan? Kemudian 1 masker yang counterfeit, 6. Super loh itu. Loh, daripada saya beli yang 95 yang harganya 3 juta, habis itu saya buang. Gak usah yang 95 ya sebenarnya. Masker bedah aja sekarang yang mereknya paling murah yang terpercaya, misalnya One Med aja 150.000. Iya. Iya kan? Jadi masker bedah sekali pakai buang, sekali buang. Ini lebih solutif gitu. Gue beli ini karena solutif ya. Sebenarnya kenapa gue beli ini karena solutif. Iya dong. Iya, dan gue juga perawat gue juga gue kasih, akhirnya ya udah solutif daripada perawat gue kasih. Setelah gue lihat perawat gue ganti masker bedah, sekali pasien buang, sekali pasien 150.000, cuma habis berapa bulan. Tapi jangan lupa ya untuk sterilisasinya ya, Dr. Yo. Artinya jangan lupa kita juga jadi jangan kita masalah punya doang, tapi kita lupa untuk masalah mekanisme sterilisasinya. Udah ada kok panduannya, itu udah ada. Nanti mungkin kali Dr. Leo kasih linknya ya, jangan lupa. Terakhir sebelum kita udahan, kita pakai masker dong. Coba kasih tahu cara pakai masker. Ya, jadi cara terakhir sebelum udahan kasih tahu cara pakai masker. Maskernya kemana? Lu kan punya 6 masker. Sebelum udahan ya. Ini sebelum udahan kita sudah ada sama para viewer. Coba gimana cara memakai masker? Ini lupa ya. Sama kayak kemarin si Yunita pinter tuh. Dia semua orang cara memakai rubber dam. Dia ngasih tahu cara melepas rubber dam. Bener ya? bisa masang tapi harus semuanya masang. Iya benar. Ternyata
Nggak Dan bisa ternyata kontak. pas lagi kemarin pun juga ada beberapa teman yang saya bantuin beliin gitu ya, karena saya juga menghimbau teman-teman untuk beli yang asli gitu ya. Mereka nggak tahu cara masang ininya, nggak tahu cara masang Langsung ini. cara, iya. P100 ya. Iya loh. Coba dari Jadi awal. orang Dari awal. Dari nah, awal. Ya. Ini sebelum kita... Ini dari awal gue buka dulu ya. baterai itu saya mau habis. Bentar. Oke, ini saya buka. Kayaknya mesti remove background dulu ya. Nah, ini Deuterio ada ilmu baru yang saya yakin Deuterio nggak tahu nih. Apa itu? Gue suka ilmu baru itu. Nih ya, ini pertama-tama kita Nah, baca Bismillahirrahmanirrahim ya. Kita buka. jadi Gue gini ya. pasang nih. Ini gue kayak jualan banget ya. Enggak, bukan. Seakan-akan Kan kita nggak jualan ya. gue sih berharap pihak Triad mau menghubungi kita. Kita putar, set. Nah, kita putar ke kanan ya. Terus setelah kita putar ke kanan, Nah, ini ada yang salah Deuterio awalinnya. Jadi nih ya teman-teman ya. Ini kelihatan nggak sih? ya kelihatan. Kelihatan jelas nggak? Hah? Kelihatan jelas nggak? Nah, ini kan ada titik nih. Garis ini ya. Nah, ini Deuterio saya yakin nggak tahu nih. Garis ini harus ketemu dengan garis yang ada di sini. Kayak garis yang mana ya? Garis ini. Jangan Dokter Ryu palsu lagi. Ini. Nih yang ini kan ada garis nih. Ini kan lingkaran nih. Ini kan ada plastik yang berlebih nih garis di sini. Kelihatan nggak? Iya, gue kelihatan, benar. Nah, ya. Ini harus ketemu di titik ini. Di titik yang sama ini. Dengan titik garis ini. Oh, iya. Oh, jadi begitu. Set. Oh, iya benar ya. Jadi ini ya, tunggu. Gue pakai speaker view nih. Ini ada garis nih. Dan netizen tahu nih, gue pakai kamera agak bagus. Ini ada garis ya, yang berlebih itu ya. Kemudian dia nyolok sama garis ini ya. Ini ya. Betul. Nah. Colokin, set. Langsung gue pasang. Oh my God! gue dari tadi itu apa namanya ngeraba-raba. Nah, cara yang buka kanan sama kiri beda. Kalau yang kanan itu dia ke atas, kalau yang kanan itu ya ke atas, kalau yang kiri ke bawah. Jadi yang satu ke sini, yang satu ke sini. Ya. Tapi diawali dengan dia ketemu dulu titik garisnya. Jadi ketemu garis ini, garis ini ketemu sama garis ini. Sama garis ini. Ketemu sama ini, kemudian itu ya. Oke, ngerti. Oke, kita sekarang pakai bareng-bareng deh. Oke. Kita pakai bareng-bareng ya. Gue pakai gini, ya kan cara pakainya gitu kan? Jadi kita pakai gini, set, gitu kan? Yang bawa ke atas. Kelibet. Tunggu. Kok saya kelibet? Gue jadi kayak tutorial make up. Terus ini dulu pasang ini baru ini ada cantolannya di dalam. Dan ini harus fit. Nah, satu lagi caranya untuk memastikan kita dalam kondisi fit. Ini ada dijepit nih. Ini untuk B100 jepit. Lalu tarik napas. Kalau misalnya ini belum ketarik kencang, artinya ini belum kencang.
Mohon maaf, gimana? Coba diajarin lagi, gimana? Tunggu, biar dipin. Ini ada ini dipencet. Apanya yang pencet? Ini kotak ini. Box Kotaknya. yang ini. Box yang ini. Terus. Nah, ini. Lalu tarik napas. Terus? Itu menandakan kita sudah mendapatkan negative pressure-nya. Jadi ke seal, tight seal. Kalau masih belum dapat, artinya kita masih belum ketat masangnya. Belum dapat apa nih? Belum dapat. Jadi kayak ketarik gitu. Jadi kayak masih ada yang bocor. Kalau misalnya ini belum ketutup nih, ini caranya kita nutup. Ini maksudnya tujuan ini adalah menutup rongga yang ini nih. Terus? Iya, terus gue ngapain? Nah, lu buka dulu deh. Kalau dalam kondisi filter yang terbuka, lu tarik nafas gini. Nggak bisa lo, gila lo. Nah, kalau nggak bisa, artinya itu masih belum kesil. Ngerti nggak? Kalau gue nggak bisa, kalau gue nggak bisa, gue kalau nggak bisa tarik nafas berarti udah kesil dong. Tapi kan ini sampai kempes yo, lihat deh. Nih. Nah, itu udah ketarik nggak? Kalau ketarik artinya kita udah kesil semuanya di sini, udah fitness. Oh, iya. Oke. Fitnessnya udah bagus. Nah, kalau dalam kondisi menggunakan ini adalah kita nekennya di sini ya, di bagian sebelah sini ya. Ininya ditekan. Ya. Kalau lagi dalam kondisi penggunaan apa? Ini. Kok lu bisa lancar banget sih? Gue nggak. Nah, udah. Nah, ini tekan di sini dari dalam. Tarik nafas. Oh iya loh. Kok bisa nggak? Iya ya. Nah, Anda hebat. Ini banyak. Nah, syaratnya mendapatkan masker partikulat yang baik adalah kita mendapatkan seal ini. Ini yang ke seal. Jadi nggak boleh. Itu termasuk masker N95 yang disposable. Jadi nggak boleh tuh bocor-bocor. Jadi kalau orang bocor-bocor katanya dia berembun, itu artinya dia nggak fit. Dia nggak mendapatkan yang fit. Jadi kalau pakai masker N95 bocor-bocor berarti artinya dia nggak ukurannya nggak pas. Baik. Maka harus dicari ukuran yang pas. Nah, akan lebih sulit jujur. Saya juga sebetulnya nggak pengalaman saya pakai N95 yang disposable ya, tapi akan lebih sulit untuk mendapatkan fitness-nya dibandingkan kita menggunakan masker yang reusable karena di karet. Ya. Itu nilai positif yang menurut saya selain dia bisa dipakai berulang kali, nilai positifnya adalah kita dapatkan seal yang jauh lebih baik dibandingkan yang N95 yang itu reusable, disposable. Gimana? Ya, benar. Ini luar biasa. Oke. Ilmu hari kita. Ya, lu pakai dong, pakai. Kita mau foto dulu buat thumbnails. Ya kan? Iya dong. Ini gue pakai gini nih. Lihat nih, kacamata gue nggak ini ya. Kacamata gue nggak berembun. Nggak berembun nih kacamata gue. Iya, karena udah kesil. Iya. Orang berembun, kenapa? Karena nggak kesil. Ini luar biasa loh, ini bagus banget loh ini. Besok gue mau ke mall kayak gini aja deh. Oke. Bisa nggak sih pakai chest virtual background gue bisa nggak? Coba lu itu pakai itunya. Nah, pakai ininya. Pakai filternya. Coba pakai filter. Oh, pakai filter. Boleh pakai filternya. Nanti lo edit ya.
Ini apa? Gue nggak bisa ngedit. Gue cuman video, kemudian gue upload aja udah. Gue nggak bisa ngedit. Parah sih. Gue pengen banget bisa belajar ngedit. Oke. Iya mantap. Asik. Gak bisa. Makanya besok-besok beli lampu LED dong buat video call. Coba dimatiin dulu tuh background. Background. Background matiin dulu. Ya. Oke, thank you very much. Kita foto dulu dong, bro. Thank you very much atas ini ilmunya hari ini. Semoga makin banyak teman-teman yang bisa memanfaatkan masker dengan baik, nggak ada polemik, dan kalaupun bisa ada polemik, bisa lihat ke YouTube gue. Jangan lupa subscribe, sama like, sama share. Asik. Thank you ya bro ya. Ini ilmu gratisan, tapi lu keren banget. Sumpah lu keren banget. Gue nggak tahu. Gue bahkan nggak tahu cara ngetesnya. Dan lu nggak sharing itu sih sebenarnya. Lu nggak sharing itu di mana-mana, ya kan? Lu nggak sharing itu di mana-mana. Oke, thank you very much. Thank you very much. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.